Saya punya teman yang bekerja sebagai travel antar jemput orang ke tempat wisata. Dampak dari penutupan tempat wisata karena COVID-19 membuat dia seperti kehilangan pekerjaan. Sementara keluarganya harus tetap makan, dan kredit tetap harus dibayar. Ada juga tetangga yang selama ini bergantung hidup pada jualan nasi di sekolah. Tiba-tiba sekolah libur 14 hari. Sama. Dia juga seperti kehilangan pekerjaan. Dia gak tahu apa itu corona, bahkan dia gak tahu kalau sekolah sudah diliburkan sementara dia sudah membawa barang dagangannya ke sekolah. Dan semalam, saya melihat story seorang sales mobil yang dulu pernah membantu saya. Dilema, antara takut terjangkit virus dan tidak cukup gaji. Berapa banyak orang yang menjalani kehidupan segetir itu sekarang? Gak tahu, yang pasti banyak. Lalu bagaimana kalau benar-benar lockdown? Artian gak boleh lagi ada aktivitas di luar rumah. Saya curiga yang mati karena gak makan akan jauh lebih banyak dari jumlah orang yang terpapar virus COVID-19 yang tidak mematikan itu. Santai, kenyataannya memang begitu. Yang sembuh jauh lebih banyak ketimbang yang mati. Sampai di sini mungkin akan ada yang bilang, "Ah, jangan lebay, kan bisa pinjam ke tetangga." Bukankah banyak orang gak bekerja selama sebulan dan tetap hidup? Ya mungkin bisa, tapi itu dalam kondisi normal. Artian, masih ada orang yang mau meminjamkan uang karena usahanya berjalan. Tapi dalam kondisi lockdown semua tutup, siapa yang mau pinjamkan uangnya? Semua orang akan mempertahankan dirinya masing-masing. Ada juga komentar klasik. Kalau tidak lockdown sementara virus terus menyebar, bagaimana dengan rakyat miskin? Kalau ada orang kaya dan miskin datang ke rumah sakit, kira-kira siapa yang bakal dilayani lebih dulu? Pasti orang kaya. Secara aturan medis jelas tidak diatur kaya miskin dalam hal penanganan. Yang didahulukan selalu pasien dalam kondisi darurat. Pertanyaan kaya miskin itu patutnya ditanyakan pada kondisi lockdown. Kira-kira siapa yang bisa borong makanan untuk kebutuhan sebulan? Orang kaya apa orang miskin? Memangnya kalau lockdown si miskin mampu beli persediaan makanan? Kalau sudah begini paling jawabannya yaitu tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Kita kan sudah bayar pajak. Dalam kondisi seperti sekarang, ketika sekolah dan wisata tutup, saat diskusi dengan seorang teman, kalau apa yang dilakukan pemerintah ini nanggung. Sudah ada yang terdampak, sekalian saja, tutup semuanya, lockdown nasional. Biar cepat selesai dan kita kembali normal. Iya sih, kembali normal itu harapan kita semua. Keinginan saya juga. Saya pun sempat berpikir ke arah sana, karena tujuan kita sama, supaya cepat selesai. Pendapatan saya rupiah, tagihannya dolar. Pusing juga, sama. Tapi pemerintah perlu memikirkan semua orang dan hajat mayoritas. Untuk urusan resiko harus diambil resiko terendah. Dan sekarang resiko penutupan wisata dan sekolah itulah yang kita pilih. Juga penutupan beberapa penerbangan dari negara-negara terdampak, serta penghapusan bebas visa. Sementara itu virus menyebar begitu cepat. Kalaupun lockdown, nanti setelah dibuka lagi, tetap akan ada penyebaran lagi. Lalu solusinya apa? Lockdown lagi. Saya setuju dengan satu pendapat kiasan Birgaldo Sinaga. Lockdown itu sudah seperti orang hamil. Pada saatnya melahirkan. Punya gak punya uang ya harus dilakukan. Mungkin benar, kita sudah positif COVID-19 dan kalau tak segera diatasi bisa semakin parah. Tapi pemerintah sedang mengupayakan yang terbaik agar bisa digugurkan. Ya kita usaha dulu. Apa yang dilakukan pemerintah sejauh ini sudah terukur. Tidak serampangan. Mengajak bekerja dari rumah.
hindari keramaian. Dan pesan itu seharusnya sampai dengan sangat jelas pada masyarakat karena sekolah dan tempat wisata ditutup. Dan sebaiknya kita dukung, karena sejauh ini cukup efektif. Yang bisa kerja di rumah, mari bertahan di rumah. Kabar baiknya, alat-alat pendeteksi cepat sudah mulai berdatangan. Sehingga kita akan mengikuti langkah Korea Selatan yang sukses atasi COVID-19 tanpa lockdown. Melakukan tes massal sebanyak-banyaknya. Sementara vaksin sudah mulai diproduksi. Semoga kabar baik semacam ini menambah optimisme kita dalam melawan COVID-19. Dan kita sejatinya bisa menjadi kelompok orang yang menyebarkan optimisme ini. Bukan malah nakut-nakuti harus lockdown tanpa melihat dampak dan resikonya.